Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar yang apa eh, namanya transkripsi fonetis. Jadi transkripsi fonetis itu ya seperti huruf tapi untuk melambangkan bunyi ya, bunyi yang tidak mempunyai beban fungsi dan tidak punya beban makna. Nah, jadi ini akan sangat presisi, lebih presisi dibandingkan huruf maupun fonem. Huruf itu sangat terbatas ya dibandingkan fonem juga masih terbatas. Hal ini sangat luas dan eh, penting sekali untuk penelitian bahasa. Sekarang kita akan belajar dulu urut abjad saja ya biar mudah. Urut abjad ada banyak sekali. Kalau urut bahasa Indonesia fonetisnya itu ada berapa, fonanya itu ada berapa, kita bisa lihat dari sekarang ya. Ada fonem A tulisannya sama dengan huruf kesamaannya. Kemudian ada B itu kalau di huruf bacanya B, dalam fonetis kita bacanya B atau up ya. Kemudian ada H atau C, kemudian ada D. Nah, ini kita sudah mempunyai 4 fona. Nah, karena ini namanya transkripsi fonetis, maka lambangnya adalah kurung siku seperti ini. Nah, ini dinamakan transkripsi fonetis. Mau Anda tuliskan satu fona atau 2 fona atau 3 fona, misalnya apa begitu ya, terusnya pakai transkripsi fonetis. Ada apa namanya, si kurung siku kotak ini. Nah, kemudian ada ini, apa ini? Ini adalah E ya, bunyi E. Tapi jangan pergi ke F dulu, kita ada bunyi yang lain, yakni bunyi E tapi dibalik, mirip A, jadi E yang dibalik. Bunyi apa ini? Ini bunyi E. Kalau ini bunyi E, ini bunyi E ya, ini bunyi E. Lalu yang ketiga ada bunyi yang lain, yakni bunyi E. Bunyi E itu tidak sama dengan bunyi E dan bunyi E. Kalau yang 4 yang pertama ini tidak usah diberi contoh ya, karena itu mudah sekali. Ya, tapi memang harus kita pelajari dulu nanti ya. Bunyi E ya, misalnya apa? Enak, enak ya. Enak itu bunyinya betul saya begini. Ini glotal ya, namanya glotal, nanti kita pelajari. Enak, jadi menggunakan E, bukan menggunakan E, nanti jadinya enak. Contohnya pada apa? Besar. Lalu E tidak sama juga dengan atas, misalnya pada bebek atau bebek. Nah, kalau kita bebek ya, maka gunakan glotal. Ini glotal, mirip tanda tanya. Kalau kita bilangnya bebek, pakainya K ya, bebek. Nah, kan kalau bedanya ya, jadi ini E, ini E, dan ini E. Tempe atau tempe atau tempe. Nah, kalau Anda bisa menyebutkan sendiri, kadang-kadang ini yang tricky, yang menyulitkan. Kemudian ada bunyi apa lagi? Bunyi frikatif F ya, F. Kemudian ada G, ada E, ada I, dan ada I kapital. Contohnya pada apa? Contohnya pada
eh, kata balik. Ya, ini biasanya tergantung ini sih ya, dialek kita gunakan. Ini balik ya, balik. Kalau orang ini orang Sunda atau orang Jakarta kan begini ya. Tapi kalau orang Jogja atau orang Semarang, orang Jawa Timur kan begini, balik. Tuh, berarti salah Pak. Yang betul yang atas atau yang bawah? Dua-duanya betul. Mengapa dua-duanya betul? Dua-duanya digunakan. Ini I kapital Pak. I kapital itu I yang menuju ke E. Jadi I yang menuju ke E. Dan ini sangat bersifat dialektik ya. Jadi ada dialek di sini ya. Ini saya hapus dulu. Ya, ini dihapus biar gampang aja. Oke, kita akan belajar lagi. Jadi I yang menuju ke E itu seperti ini. Nah, Anda mendengar lagu Indonesia Raya nggak? Indonesia Raya, Indonesia, ya, Indo, O. Ini I kapital atau I kecil? Kalau I kapital ya I, ya Indonesia. Nah, tapi karena kapital maka bacanya I yang menuju ke E, Indonesia. Kadang-kadang Indonesia. Ya mirip-mirip E lah, tapi bukan E. Kemudian kita belajar lagi bunyi setelah I, J ya. J itu berarti dekat dengan J ya. J atau J ya. Kemudian ada bunyi J, K, K ya. Ke itu punya teman namanya glotal ya, mirip tanda tanya seperti ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini balik ya, ini balik. Jadi bapak atau bapak itu akan menentukan dia orang ngapak atau dia bukan orang ngapak. Ya kan ini berhenti saja, glotal itu berhenti. Jadi glotal stop namanya. Aduh, berhenti. Ya, lanjut ya. Biar rapi. Kemudian setelah ke ada L. L ya. Ada ada biasa tulisannya. Ada O ya, ini N yang kelihatan ada apa ya? Ada gelombangnya. Ya. Nah, ini bunyi N. Misal nyata, nyalon, atau kata apa lagi? Menyuntik. Di sini tidak perlu dua huruf seperti ini ya. Kalau fonetis cukup menggunakan N. Ini N bacanya. N. Kemudian ada lagi jadi tidak perlu NG ya, tapi cukup jadi ada ini huruf-huruf ini apa bunyi-bunyi ini ya, bunyi ini disebut dengan bunyi nasal karena menggunakan nasal, menggunakan hidung, menggunakan bantuan dari hidung. Oke, lanjut ya. Ada bunyi O. Sebentar, ada lagi. Ini bunyi O. Jadi O tapi cuma tinggal separuh. Misalnya pada kata
toko. Ini ya, ini O, tapi ini tokoh. Beda ya. Koko, koh. Ya, semoga paham ya. Jadi O dan O itu dua bunyi yang tidak sama, meskipun hurufnya sama-sama ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa kayak lagi peh, kemudian ya peh, gampang ini ya peh. Kemudian hi, ya, Selalu ada kata ini itu jarang, karena ini bukan bunyi yang asli dalam bahasa daerah ya, dari bahasa Arab. R, R sama ya, R, as, teh, U. Taruh mana ya? Taruh sini dong. Ini kita hapus saja. Jelek banget. U ada U kecil dan ada U besar. Ya, misal U yang kecil itu U biasa, bacanya U, tapi U yang besar itu U yang menuju ke O. Ya. Misalnya apa ya? Kerbau. Ini kerbau. Ya. Enggak O ke W ya, ke O. Ke O, W bukan ke O, tapi ke W. Jadi W. Kerbau. Kalau ini kerbau ya, ini kerbau. Jadi hampir tidak ada sih benar kata kerbau gitu, tidak ada, tapi kerbau. Mungkin ada kata lain yang akhirnya seperti ini, mungkin ada ya. Oke, kita lanjut. Tahu ada bunyinya apa lagi? V, ada nggak V? Ya nggak ada, bahasa Indonesia itu cuma ada F ya. Ya F itu untuk huruf P sekaligus huruf F. Jadi karena kalau kita ucapkan misalnya nama orang Fafa misalnya, dan Fafa tentu diucapkan sama. Ada nggak orang yang bisa membedakan ini? Kalau dalam bahasa asing bisa ya. Ini Fafa, ini Vava. Ada ada bunyi yang lebih dalam ya, v. Kalau ini ringan, ini v. Bahasa kita tidak punya ini, jadi hurufnya ada ya, V dan F. Hurufnya ada V dan F, tapi bunyinya cuma F. Ya, cuma satu, lemah, dan namanya F. Ya, semoga paham ya. Jadi itu bedanya huruf dan bunyi. Oke, lanjut ya. Jadi adanya W, ada. Kemudian ini sih juga dilakukan keberadaannya, sebenarnya mirip ya. Karena juga nggak produktif sama bahasa Indonesia nggak produktif ini. Ini semi vokal ya. Nah, ini ada semi vokal itu apa saja sih? Semi vokal itu dan O. Ini semi vokal. Nah, ini adalah pintas kecil tentang bagaimana kita menuliskan secara fonetis. Anda bisa mencatat ya
Ini kemudian tulis dengan cara Anda sendiri, jadi belajarlah menulis. Ini ada juga di font, font fonetis yang bisa saya bagikan nanti. Font fonetis tinggal dicari, dimasukkan di Word di Windows Anda, komputer Windows Anda, dimasukkan di itu, di font, bagian font dimasukkan, kemudian Anda ketika mengetik di Microsoft Word itu tinggal dimasukkan lewat simbol, ya. Jadi lewat simbol nanti mengganti kata-kata tertentu, dan itu menggunakan font fonetis. Fonetis ini sangat berguna untuk penelitian bahasa-bahasa, terutama bahasa yang belum punya aksara, ya, atau belum, masyarakatnya masih belum mengenal belum mengenal baca tulis, jadi mereka masih kosongan. Ini berguna sekali untuk itu. Ini paling sederhana. Ada yang lebih rumit lagi, ada sebenarnya untuk bahasa-bahasa tertentu di seluruh dunia. Jadi kalau Anda menggunakan font fonetis ini kebetulan font fonetis yang tadi kita pelajari adalah font fonetis bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris beda lagi, ya. Misalnya A-nya saja ada beberapa variasi, bunyi frekatifnya saja punya beberapa variasi. Kalau bahasa Indonesia sedikit sekali, ya. Jadi font bahasa Indonesia itu terbatas, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang bisa kita pelajari itu dulu. Nah, ada lagi beberapa hal yang mungkin penting untuk Anda catat, bahwa huruf tidak selalu sama dengan font. Nah, jadi tidak selalu sama, meskipun banyak sekali font yang diakomodasi oleh huruf. Tapi ternyata ada juga font huruf yang tidak punya, fontnya tidak ada, ya. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh yang agak seru. Yang tadi kalau itu daftar, ya, kalau ini agak seru. Ini saya ambil contoh, ya, kata tulisannya abad. Kemudian ada tulisan lagi babat, adab, kemudian ya wis dua ini aja dulu, babat dan adab. Nah, kalau orang kita tidak mungkin membaca babat dengan betul, deh-nya itu seringkali lemah. Deh itu dilemahkan menjadi teh, babat. Tulisannya sama ini, tapi kita harus kita tetap membacanya babat tanah Jawa, ya. Walaupun tulisannya begini, kita akan tetap membaca begini. Adab kan tidak ada orang bilang adab apalagi, ya, tapi akan bilang adab, lemah. Deh itu apa ini menjadi teh. Nah, ini adalah pelemahan fonetis, karena memang deh dan teh itu ada cuma beda sedikit secara fonetis, ya. Secara artikulasi itu cuma beda sedikit, termasuk beh dan beh. Tapi ini, ya, bisa, ini yang dinamakan dengan pelemahan bunyi, ya. Tapi ini bisa menjadi bunyi yang kembali jika kita beri konfix. Babat kebetulan nggak ada, ya, jadi saya ganti dengan bisa kata Muhammad, ya. M-nya 2, ya. Muhammad. Kan tidak ada orang Indonesia mengatakan Nabi Muhammad. Susah sekali dalam percakapan biasa bicara seperti itu. Tapi dalam bacaan sholat itu harus baca Muhammad, tapi harus deh-nya itu harus kelihatan. Nah,
Tapi kalau orang biasa kan Muhammad, Nabi Muhammad gitu aja, atau kalau cepat tuh Nabi Muhammad. Nah, Muhammad ini kalau kita beri konflik, ini yang kita bisa akan misalnya ke Muhammadiyah, ya udah gak usah ke saja Muhammadiyah misalnya, maunya Muhammadiyah. Kalau kita beri afik ya subik ini ya, beri subik iya ya, ya akan dehnya itu balik lagi. Kalau ini kan bunyinya tuh Muhammad, ya bunyinya Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi kalau kita beri sufiks di sini, nanti dia akan kembali lagi jadi netral, ya, Muhammadiyah, ya, bukan Muhammadiyah kan. Nah, adab juga sama, peradaban, bukan peradaban ya, tapi peradaban. Ini jadi netral, balik lagi be, ini nggak lagi be ya. Ini yang disebut dengan arkifonem. Arkifonem. Ini netral, namanya netralisasi. Proses penetralan fonem menjadi bentuk yang sesungguhnya. Tapi ini menjadi lemah karena posisinya pada ujung bunyi ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ujung bunyinya menjadi lemah. Ya, ini sedikit tentang kuliah kita tentang transkripsi fonetis. Kita bisa sambung dengan yang lain-lain ya. Misalnya luncuran ya. Luncuran tadi sudah saya ajari, misalnya kerbau. Kalau pantai itu bisa luncuran ya. Pantai. Jadi bukan bentur terlihat ya, tapi luncuran letaknya di atas ya. Pantai. Bukan pantai kan. Bukan pantai tapi pantai. Ini aja fonetisnya bahasa Indonesia yang lebih jeli. Nanti kita akan bisa menjadi stres, bisa mempelajari tentang intonasi. Tapi ini sementara untuk fonetis, atraksi fonetis ini itu aja. Dan tadi diawalkan, jadi kalau nanti Anda menulis fonetis itu mudah ya. Menulis fonetis itu mudah. Kalau fonetis itu ikutnya yang mana Pak, ini atau ini? Ya bukannya ikut ini ya, kalau fonetis, karena kita mendengar bunyinya, kita udah tuliskan bunyinya, bukan kita mendengar terus kita tuliskan bukan bunyinya. Itu ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.